Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yaitu perbandingan karakteristik morfologi antara daun kangkung air dengan kangkung tanah. Selanjutnya, di, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ais Nur Hanifah dengan NIM 1090825001162. Dan yang kedua ada saya sendiri, Devi Adian Indrianti dengan NIM 1090825001150. Dan yang terakhir ada Muhammad Habib Azaki dengan NIM 1090825001168. Selanjutnya, di sini kami akan mengawarkan latar belakang kenapa kami memilih kangkung sebagai media observasi kami. Yang pertama, karena kangkung adalah komoditas sayur ekonomis dan bergizi tinggi. Kangkung itu mudah dibudidayakan, harganya terjangkau, dan mengandung mineral yang penting sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, itu dibedakan menjadi dua berdasarkan media tumbuh, kangkung air dan kangkung tanah. Kangkung air itu biasanya tumbuh di lingkungan berair atau lembab, sedangkan kangkung tanah itu tumbuh di tanah yang kering. Yang ketiga, perbedaan lingkungan menyebabkan variasi morfologi, terutama pada daun. Yang keempat, morfologi daun digunakan sebagai indikator pertumbuhan pada pembeda varietas. Daun itu mudah diamati dan diukur sehingga sering digunakan untuk melihat perbedaan karakter tanaman. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter morfologi daun melalui tiga parameter utama. Yang pertama itu ada panjang daun, itu digunakan untuk mengetahui pertumbuhan daun secara memanjang dan membandingkan ukuran longitudinal antara dua jenis kangkung. Yang kedua ada lebar daun, yaitu untuk mengukur dimensi transversal daun atau untuk menggambarkan luas permukaan daun yang berhubungan dengan kemampuan fotosintesis. Yang ketiga itu diagonal daun untuk mengukur dimensi diagonal untuk melihat proporsi atau biasanya digunakan untuk melihat bentuk daun secara keseluruhan, tidak hanya panjang atau lebar saja. Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbedaan ukuran dan bentuk daun antara kedua jenis kangkung. Selanjutnya, yang ketiga ada metodologi dan teori dasar. Yang pertama ada data multidimensi. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel morfologi, sehingga analisis dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Yang kedua ada statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif ini digunakan untuk merangkum data dalam bentuk nilai rata-rata, minimum, atau maksimum agar mudah dimahami. Yang ketiga ada korelasi. Korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel, misalnya apakah daun yang lebih panjang juga memiliki diagonal yang lebih besar atau tidak. Selanjutnya, ada hasil statistik deskriptif atau rata-rata. Yang pertama bisa kita lihat untuk panjang daun di kangkung air itu 5,68 cm dan kangkung tanah itu 6,73 cm. Di sini bisa kita lihat bahwa kangkung tanah memiliki rata-rata panjang daun lebih besar, menunjukkan pertumbuhan memanjang yang lebih dominan. Yang kedua ada lebar daun. Di kangkung air itu 4,44 cm, di kangkung tanah 2,29 cm. Hasil observasinya itu kangkung air memiliki daun yang lebih lebar, hampir 2 kali lipat daripada kangkung tanah. Ini kemungkinan sebagai adaptasi lingkungan berair. Yang ketiga ada diagonal daun. Di kangkung air itu 5,84 cm, di kangkung tanah 6,42 cm. Ini nilai diagonal ini tuh mengikuti pola panjang daun, sehingga kangkung tanah juga memiliki diagonal yang lebih besar. Dari keseluruhan ini, panjang daun memiliki variasi lebih besar dibandingkan lebar daun. Ini menunjukkan perbedaan pertumbuhan yang lebih beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ais. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi data atau histogram. Nah, dari data yang kami buat itu, pola distribusinya itu histogram itu menunjukkan distribusi mendekati normal untuk panjang dan diagonal daunnya. Untuk konsentrasinya sendiri itu sebagian besar itu sampel berada pada nilai tengah di rata-rata nilai itu, dan yang di stabilitas itu tidak ditemukan outlier ekstrim. Data valid untuk analisis. Untuk variasinya, lebar daun itu memiliki sebaran yang lebih sempit dibanding dengan panjangnya.
Untuk selanjutnya ada proporsi sampel. Dari sampel yang kami ambil itu ada totalnya itu ada 200 sampel. Kita ambil 50%, 50%-nya, 50% kangkung air dan 50%-nya kangkung tanah. Jadi total semuanya 200. Jumlah sampel itu seimbang, 100 vs 100, memastikan perbandingannya itu objektif. Nah, dari analisis korelasi utama, kita dapat 0,99. Ini panjang vs diagonalnya, itu sangat kuat. Dan insight-nya itu, panjang daun itu adalah faktor dominan yang mempengaruhi dialog atau diagonal, atau sebaliknya itu lebar vs diagonal itu memiliki korelasi sangat lemah, yaitu 0,07. Untuk perbandingan morfologinya itu ya ada box plot dan density plot. Itu terdapat perbedaan median yang jelas antara kedua jenis. Yang pertama, dari kangkung air sendiri itu lebih pendek tapi lebih lebar, sedangkan kangkung tanah itu lebih panjang dan ramping. Nah, pergeseran puncak pada density plot itu membuktikan lingkungan tumbuh mempengaruhi bentuk fisik daunnya. Bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok kami yang sudah mengambil kangkung air dan kangkung tanah untuk penelitian, yaitu terdapat perbedaan morfologi yang signifikan. Antara kangkung tanah itu lebih panjang, sedangkan kangkung air itu lebih lebar. Untuk panjang daunnya juga memiliki korelasi positif nyaris sempurna, yaitu 0,99 dengan diagonal daun, dan datanya terdistribusi dengan baik, normal, dan representatif. Lingkungan tumbuh antara air dengan tanah juga memberikan pengaruh adaptasi nyata terhadap geometri daun. Selanjutnya, terima kasih dari kelompok kami. Ini ada referensi yang kami ambil dari materi yang sudah kami bawakan. Untuk selanjutnya, kami akan mempraktekkan untuk dari aplikasi R-nya oleh Zaki. Silahkan, Zaki. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Sini kita akan lihat 5 visualisasi dari data yang kita ambil ya. Pertama ada dari histogram, pie chart, heat map, box plot, dan density. Nah, kita langsung saja ke histogram ya teman-teman. Kita pertama itu memuat library dan datasetnya. Dataset ada di file D di folder statistika sampel 200 kangkung.csv. Lalu kita masukkan logika perulangan untuk setiap variabelnya. Lalu tinggal kita masukkan perhitungan statistik deskriptifnya. Terus kita membuat visualisasi histogramnya, teman-teman. Oke. Dan kita akan menampilkan grafiknya di RStudio. Oke, di sini dari yang sudah kita ditampilkan di sini terlihat untuk statistik variabel panjang daunnya itu untuk air minimalnya di 4,1 cm dan maksimalnya di 7,27. Untuk rata-ratanya 5,6840 cm, mediannya di 5,685 dan standar deviasinya ada di 0,98417. Berarti menandakan ini bahwa sangat bervariatif angkanya. Lalu ada kangkung tanah. Kangkung tanah minimal itunya ada 5,2, maksimalnya 8,27, rata-ratanya 6,7347 dan mediannya 6,735. Terus standar deviasinya adalah 0,8991730. Untuk diagonal daun. Oke, langsung saja kita ke pie chart-nya. Kita buat lagi library dan datanya. Lalu kita perhitungan statistiknya. Lalu kita membuat grafik per variabelnya. Lalu kita menggabungkan grafiknya. Dan kita tampilkan hasilnya di R. Nah, untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini untuk kangkung tanah itu relatif lebih panjang dan diagonal daunnya juga lebih besar, lebih panjang gitu, teman-teman. Ini. Dan dilihat dari sini lebih banyak yang lebih panjang dan
diagonal lebih panjang juga untuk kangkung tanah. Sedangkan kalau kangkung air itu relatif lebih lebar untuk lebar daunnya. Lalu kita ke heat map, kita muat lagi library-nya, lalu hitung matriksnya juga untuk strukturisasi data. Kita membuat visualisasi heat map. Kita tampilkan dan simpan grafiknya. Ini teman-teman. Jadi di sini kalau korelasinya makin tinggi, maka hubungan antara kedua variabel maka makin berpengaruh juga. Misalkan di panjang daun maka sangat apa namanya sangat berpengaruh dengan diagonal daun. Sedangkan untuk lebar daun itu tidak berpengaruh apa-apa untuk yang lainnya. Sangat rendah korelasinya. Langsung aja ke blogspot kita. Untuk blogspot kita load lagi library datasetnya. Kita lupa itu kan pada tiga titiknya. Kita membuat masing-masing blogspotnya. Kita menggabungkan plot dengan patchwork ya. Dan kita output hasil akhirnya. Nah, ini untuk panjang daun itu rata-rata ada di sekitar 5,7 cm. Dan bisa dilihat juga seperti ini teman-teman. Untuk panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun untuk metode blockslot visualisasinya. Untuk density, kita load lagi library ini juga. Kita pakai GG-Plot2, DPLIR, DDR, dan patchwork juga. Terus kita masukkan datasetnya. Nah, kita lalu perhitungan statistik dan rata-rata minnya. Kita membuat visualisasi density plot. Kita gabungkan grafik dengan patchwork-nya. Dan kita menampilkan hasil akhirnya di R. Untuk Ais bisa menjelaskan bagian density plot-nya. Mungkin tambahan dari saya mengenai density plot sendiri itu digunakan ya untuk melihat distribusi probabilitasnya dari data tersebut dalam bentuk yang lebih halus gitu. Jadi hasil dari density plot sendiri itu menunjukkan bahwa distribusi nilai morfologi daun antara kangkung air dan kangkung tanah itu memiliki pergeseran puncak density yang mengindikasinya ada perbedaan karakteristik ukuran daun antara kedua jenis daun tersebut, antara daun kangkung yang air dan kangkung yang tanah. Nah, mungkin ini tambahan ya, berdasarkan dari hasil eksplorasi data multidimensi tadi, itu karakteristik morfologi daun kangkung air dan kangkung tanah dapat disimpulkan bahwa kedua jenis kangkung itu memiliki perbedaan morfologi daun yang cukup jelas dan dapat diamati melalui pengukuran panjang daun, lebar daun, serta diagonal daun seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Zaki. Nah, analisis statistik deskriptif yang tadi itu juga menunjukkan bahwa data juga memiliki sebaran yang relatif baik dengan nilai men dan medianya itu juga berdekatan. Jadi data yang didapatkan itu juga cukup representatif untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan lagi, teman-teman? Tidak ada dari saya. Oke, kalau gitu sekian untuk presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.